Kenapa harus membicarakan hari kelak? Ada apa di hari kelak? Jawabannya mudah, ada kesulitan. Hari kiamat yang akan kita hadapi ada kesulitan. Dan ingat, hari kiamat dimulai saat seorang dicabut nyawanya oleh Allah. Ingat itu. Hari kiamat bagi seorang muslim bukan menunggu Dajjal datang, Ya'juj Ma'juj turun, matahari terbit dari barat, ada awan hitam. Tidak. Hari kiamat menurut seorang muslim adalah dimulai saat seseorang sudah mati. Mulai saat itu kiamatnya. Lihat perkataan Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Innakum lataquluna al-qiyamah fa innahu man mat qamat qiyamatuh. Sesungguhnya kalian mengatakan hari kiamat, kapan ya hari kiamat? Sesungguhnya ketahuilah, hari kiamat dimulai saat siapa orang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Kapan kita mati? Mulai saat itu kiamatnya. Muskilahnya, problemnya, masalahnya, kita tidak tahu kapan kita mati. Malaikat maut akan masuk ke dalam rumah, melewati anak-anak kecil, melewati orang-orang tua, melewati orang sakit parah. Ternyata yang dia tuju adalah orang yang paling muda, yang paling sehat. Hati-hati itu. Ya, itu sebuah keniscayaan. Kematian tidak pandang bulu. Mau laki-laki perempuan, kaya miskin, orang tua muda, orang sakit-sakitan, orang yang paling sehat. Jangan-jangan orang yang paling sehat, dokter ketika mengatakan kepada pasiennya, besok kita operasi, ternyata dokter duluan sebelum besok mati sebelum pasiennya. Ingat itu. Dan setelah kematian, ingat baik-baik, tidak akan pernah bisa kembali ke dunia sampai onta masuk ke dalam lubang jarum, sampai susu kembali ke putingnya. Artinya mustahil. Gunakan waktu sekarang, karena kiamat dimulai saat orang mati. Dan yang menjadi muskilah, kenapa orang terlena, kenapa orang lalai? Karena dia tidak tahu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat terakhir, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Seseorang tidak mengetahui apa yang dia perbuat besok hari, apa di mana dia akan mati. Ini yang jadi masalah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan kalau sudah kiamat dimulai saat orang sudah mati, maka mulai saat itu yang ada cuma perhitungan. Al-yauma amal wala hisab, kata Ali bin Abi Thalib. Hari ini cuma beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan, kelak, besok hari kiamat, kalau sudah orang mati, maka yang ada hisab. Nggak pernah akan ada amal, walau satu huruf pun dibaca dari Al-Quran, walau satu sujud pun tatkala sholat, nggak akan pernah bisa. Walau satu maaf pun ketika kita bermasalah dengan orang lain. Makanya Pak, di dunia jangan banyak-banyak musuh, banyak kawan, karena nanti kita akan sulit mencari halalnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat itu, kenapa? Ada apa di hari kiamat? Ketika kita mengangkat tema tauhid penentumu kelak, tauhid penentu keselamatanmu di hari kiamat kelak, ada apa di hari kiamat? Maka jawabannya, hari kiamat sulit. Dari mulai dikuburkan, terdapat fitnatul qabr, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, sulit. Ada siksa nikmat kubur, sulit. Nanti dibangkitkan di hari kiamat, sulit. Dikumpulkan di padang mahsyar, sulit. Dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, dalam keadaan seseorang tidak berkhitan, tidak membawa apa-apa. Dalam hadis riwayat Imam Buhman,
tidak membawa apa-apa. Nggak ada satu tiang pun yang digunakan untuk berteduh, nggak ada. Matahari didekatkan 2 atau sampai 1 mil saja. Kalau hitungan sekarang mil 1,6 kilometer. Dekat. Sulit, Pak. Sulit. Ketika sudah ada syafaat dari Rasulullah, baru terasa mudah sedikit. Kemudian setelah itu sulit. Kenapa? Karena ada telaga. Minum atau tidak kita telaga, sulit. Kemudian setelah itu pemberian buku catatan amal. Kita ambil buku catatan amal dari belakang kiri kita atau dengan tangan kita di depan, sulit. Maka ini, Pak. Dan orang ketika mengingat ini semua, urusan dunia nggak ada apa-apanya ini. Ini kenapa kita membicarakan tauhid penentumu kelak? Karena di hari kiamat kelak yang ada cuma kesulitan. Makanya seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amal yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Ini setelah kematian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam jawabnya apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam jawabnya apa? Beliau mengatakan, "Innahu la'azim." Sesungguhnya pertanyaan itu berat. Wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat hari kiamat. Belum lagi kita di timbangan. Belum lagi kita di atas sirat seperti yang saya sebutkan tadi. Gelap. Berapa cahaya yang sudah kita kumpulkan sebagai bekal? Sulit, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ahaddu minas sayf adaqqu minasyar." Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Dahdun mazillah." Becek menggelincirkan. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, "Hum fi dhulmatin dunal jisr." Mereka di dalam kegelapan, sirat jembatan yang akan kita lewati dalam kegelapan. Dan semua orang berjalan sesuai dengan cahayanya. Sulit, Pak.